Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaiza Putri Farhania. Saya Distiari Valenta Andrianto. Dan saya Syarifah Naila Ramadhani. Kami dari SMP Negeri 1 Sampit. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pemanfaatan daun kelakai sebagai polimer organik ramah lingkungan. Adapun latar belakang mengapa kami melaksanakan penelitian ini yaitu proses persemaian yang biasanya dilakukan pada polybag plastik. Namun, polybag plastik ini memiliki dampak buruk dikarenakan polybag plastik setelah digunakan langsung dibuang sehingga meninggalkan limbah plastik yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan inovasi untuk mengganti polybag plastik menjadi polimer organik dengan memanfaatkan daun kelakai sebagai bahan baku pembuatan polimer organik. Daun kelakai merupakan tanaman khas Kalimantan yang memiliki populasi melimpah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan daun kelakai sebagai polybag organik dan mengetahui polybag organik dari daun kelakai yang dihasilkan sebagai produk yang ramah lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan pada 20 Juli sampai 30 Agustus 2021 di Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Sampit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan pemanfaatan daun kelakai sebagai polybag organik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pencetak, blender, gelas ukur, timbangan, kompor, wajan, spatula, dan wadah. Alat pencetak ini berbentuk tabung, sedangkan bahan terdiri dari daun kelakai, tepung tapioka, dan air. Daun kelakai ini menggunakan daun kelakai yang sudah tua. Adapun proses pembuatan polybag organik daun kelakai, pertama, daun kelakai yang sudah tua kita potong, lalu dihaluskan menggunakan blender, kemudian disaring sehingga menjadi ampas. Tepung tapioka dicampur dengan air lalu dipanaskan hingga teksturnya berubah menjadi lem. Larutan tepung tapioka dicampur dengan ampas daun kelakai lalu diaduk hingga rata. Adonan dicetak dan dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering kurang lebih 3 hari. Setelah kering, polybag organik siap digunakan untuk proses persemaian. Selanjutnya, di hasil dan diskusi, kita akan membahas mengenai komposisi bahan baku, kerapatan, massa, ukuran dan lama pengeringan, ketahanan, serta tingkat keasaman polybag organik. Polybag organik dibuat dengan 3 variasi, yaitu polybag organik A, B, dan C. Perbedaan ketiga polybag organik ini terletak pada banyaknya komposisi bahan baku serta ukuran cetakan yang digunakan. Perbedaan perlakuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan banyaknya komposisi bahan baku yang digunakan berpengaruh terhadap ketahanan, lama pengeringan, kerapatan, serta tingkat keasaman polybag organik. Pada tabel 4.1 mengenai komposisi bahan baku, dapat kita lihat bahwa polybag organik A dan B memiliki komposisi bahan baku yang sama, sedangkan polybag organik C memiliki komposisi bahan baku setengah dari polybag organik A dan B. Selanjutnya, pada tabel 4.2 mengenai massa polybag organik. Rata massa polybag organik saat kering sebesar 71,3 gram dengan susut pengeringan sebesar 82,5%. Kemudian, tabel 4.3 mengenai ukuran dan lama pengeringan polybag organik. Rata lama pengeringan polybag organik ini selama 3 hari dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, tabel 4.4 mengenai kerapatan polybag organik. Kerapatan polybag organik ini memiliki rata sebesar 0,0561 gram per cm kubik. Kerapatan polybag organik ini relatif rendah jika dibandingkan dengan polybag plastik, karena polybag plastik memiliki kerapatan sekitar 0,910 sampai 0,965. Tetapi di sisi lain, kerapatan polybag organik yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa polybag organik ini ramah lingkungan dikarenakan dapat mudah terurai di dalam tanah. Selanjutnya, tabel 4.5 mengenai tingkat keasaman polybag organik. Polybag organik memiliki rata tingkat keasaman sebesar 7,1 dengan kategori netral. Yang terakhir, tabel 4.6 mengenai ketahanan polybag organik. Polybag organik A dan B sampai di hari ke-35 dalam kondisi bagus, sedangkan polybag organik C di hari ke-18 mengalami kerusakan di bagian alas, sehingga rata ketahanan polybag organik ini selama 29,3 hari.
Penggunaan polybag organik mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan polybag plastik. Kelebihan tersebut antara lain, pertama, polybag organik lebih ramah lingkungan karena terbuat dari bahan yang dapat terurai dalam tanah. Selain itu, pH polybag organik netral, dapat dipindahkan langsung ke lahan, mempunyai dua fungsi yaitu tempat persemaian sekaligus sebagai pupuk bagi tanaman, tidak mudah retak dan hancur, dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal, memberikan nilai ekonomis daun kelakai, serta biaya pembuatan polybag organik relatif rendah. Polybag organik selain mempunyai kelebihan juga memiliki kekurangan. Antara lain, polybag organik tidak dapat disimpan pada tempat yang tergenang air karena dapat terjadi proses pelapukan, kurang tahan lama, kurang praktis, proses pengeringan cukup lama. Perbandingan polybag komersial dan polybag organik adalah polybag komersial menghasilkan limbah plastik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan tidak dapat memenuhi unsur hara tanaman. Sedangkan polybag organik tidak menghasilkan limbah plastik sehingga meminimalisir pencemaran lingkungan dan dapat memenuhi unsur hara tanaman. Polybag komersial menggunakan bahan dasar plastik yang berasal dari minyak bumi dan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan polybag organik menggunakan bahan dasar dari sumber daya alam yang melimpah dan dapat diperbaharui. Polybag komersial sudah banyak diproduksi dan dijual di pasaran dengan harga sekitar Rp120 per lembar, sehingga lebih praktis. Sedangkan polybag organik belum diproduksi dan diperjualbelikan secara massal sehingga kurang praktis karena harus melalui proses pembuatan dengan biaya pembuatan sebesar Rp470. Polybag komersial lebih tahan lama dibandingkan dengan polybag organik. Proses pembuatan polybag komersial memanfaatkan energi mesin, sedangkan polybag organik memanfaatkan sinar matahari. Biaya pembuatan satu buah polybag organik sebesar Rp470 meliputi tepung tapioka dan gas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemanfaatan daun kelakai sebagai polybag organik dilakukan melalui proses penyiapan bahan baku meliputi daun kelakai yang sudah tua, tepung tapioka dan air, proses pembuatan dan pengeringan dengan memanfaatkan sinar matahari, serta pemanfaatan polybag organik sebagai tempat persemaian tanaman. Polybag organik memiliki rata massa sebesar 71,3 gram, lama pengeringan selama 3 hari, kerapatan sebesar 0,0561 gram per cm kubik, tingkat keasaman sebesar 7,1 dengan kategori netral, serta ketahanan selama 29,3 hari. Polybag organik dari daun kelakai yang dihasilkan adalah produk yang ramah lingkungan dikarenakan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Proses pembuatan polybag organik ini pun ramah lingkungan karena memanfaatkan sinar matahari, sehingga polybag organik memiliki pH 7,1 dengan kategori netral. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.